Kita tunggu yang lain ya. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat Pagi. Selamat pagi, Bu. Ya, hari ini materi kuliahnya tentang pengolahan umbi-umbian. Saya akan share screen.
Sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Oke. Sudah, Bu. Ya, jadi materi kuliah hari ini tentang teknologi pengolahan umbi-umbian yang diperoleh dari dalam tanah pada bagian tumbuhan. Ya. Nah, umbi-umbian ini biasanya adalah bagian yang membengkak pada tumbuhan yang fungsinya adalah sebagai cadangan energi. Nah, untuk contoh-contoh umbi itu untuk umbi akar, contohnya adalah umbi kayu dan mengkuang. Kemudian contoh umbi batang itu ada Nah, ini ada tabel yang berisi kandungan gizi beberapa jenis umbi. Di sini ada dry matter-nya atau total padatannya. Kemudian ada pati, kemudian ada total gula, protein, serat, lemak, vitamin A, vitamin C, ya, kadar abu, energi, anti-nutritional factors, kemudian ada laju ekstraksi patinya, kemudian ada ukuran granulat pati, kemudian ada kadar amilosa, ada viskositas maksimum, dan suhu gelatinisasi. Nah, kalau kita lihat dari kandungan gizi ini, dari beberapa jenis umbi, dapat dilihat bahwa komponen terbesar dari umbi-umbi yang ada di sini adalah apa? Apa kandungan gizi terbesarnya pada beberapa jenis umbi yang ada di sini? Karbohidrat, Bu. Vitamin C bukan, Bu? Bukan vitamin C ya, tapi karbohidrat atau pati. Ya, jadi tadi total padatannya ini kan di singkong ada sekitar 30-40%, dan dari total padatan ini proporsi terbesarnya adalah pati, ya 27-36%. Dan ini juga terlihat pada beberapa jenis umbi yang lain. Jadi untuk cassava, sweet potato, kemudian potato atau kentang, yam, dan aroids, ini komponen gizi terbesarnya adalah pati. Ya. Sedangkan komponen-komponen lain seperti protein, total gula, serat, ya, lemak itu tidak terlalu besar, ya. Dari 0, sekian sampai dengan 3 gitu ya, paling besar di sini 3%. Atau di sini ada sweet potato, ada yang sampai lemaknya 6,5%. Ya. Nah, pada beberapa jenis umbi ini juga terdapat vitamin A. Contohnya yang vitamin A-nya banyak itu adalah sweet potato, ya, mengandung banyak vitamin A. Dan juga di beberapa jenis singkong, terutama singkong yang dagingnya itu berwarna kuning, itu juga mengandung cukup vitamin A, ya. Kemudian ada juga yang mengandung vitamin C, seperti di sini ada singkong, ya, 50 mg per 100 gram. Sweet potato juga, ya, 35 mg per 100 gram. Kemudian energinya, dan energi ini di kontribusi terbesarnya itu dari pati yang tadi ya, dari karbohidrat. Kemudian ada anti-nutritional factors,
ya. Anti-nutritional factors ini adalah zat-zat atau senyawa-senyawa yang terdapat pada umbi yang dapat menghalangi bahan-bahan ini dapat dicerna oleh manusia ataupun hewan, gitu ya. Ya, dapat mengurangi kecernaan dari umbi-umbi ini, gitu ya. Jadi nanti umbi tersebut tidak dapat, kurang dapat dicerna optimal karena adanya anti-nutritional factors ini. Contohnya pada singkong itu ada cyanogen, ya, cyanida. Kemudian tapi cyanida ini dalam singkong itu terikat pada jenis gula gitu ya. Jadi dia bentuknya adalah senyawanya adalah linamarin. Jadi cyanidanya itu terikat pada suatu jenis glukosa gitu ya. Kemudian di sweet potato itu ada trypsin inhibitors, di potato atau kentang ada solanin, ya, di yam ada alkaloid dan tannins, dan di aroids itu ada oksalat. Kemudian untuk laju ekstraksi patinya ini ada untuk singkong sekitar 22-25%, sweet potato 10-15% dan seterusnya. Kemudian untuk ukuran granula patinya itu juga berbeda-beda ya. Jadi pati itu bentuknya itu terdiri atas granula-granula dan ukurannya itu bisa berbeda-beda tergantung dengan komoditasnya ya. Dan di sini yang memiliki ukuran granula pati yang cukup besar itu adalah kentang. Ya. Kemudian kadar amilosa. Ya, kalau pati itu kan terdiri dari amilosa dan amilopektin ya. Ini ada kadar amilosa dari beberapa jenis umbi, kemudian viskositas maksimum dan suhu gelatinisasi. Nah, kemudian ini adalah potensi pengolahan umbi-umbian. Dari bahannya itu dari akar yang masih segar, ya, dari umbi yang masih segar, kemudian ada juga daun-daunnya. Contohnya pada singkong ya ada daunnya juga, itu juga dapat diproses. Nah, di sini prosesnya itu terbagi menjadi dua, ada proses yang primer, kemudian ada proses sekundernya, ya, jadi proses lanjutannya. Kalau untuk proses primer itu ada yang dalam bentuk fresh, dalam bentuk segar. Segar ini bisa segar kemudian di frozen, ya, dibekukan, dikalengkan ataupun di vakum, ya, dikemas vakum. Kemudian ada teknologi olah minimal, contohnya adalah dalam bentuk serpihan atau granula-granula atau dalam bentuk kubus-kubus ya. Kemudian ada pengeringan dan fermentasi. Ya, jadi bahan tadi misalnya singkong gitu ya bisa difermentasi kemudian dikeringkan. Nah, fermentasi ini dapat meningkatkan kadar protein dari bahan tersebut. Kenapa dapat meningkat proteinnya? Ya, dengan fermentasi. Ya, jadi dengan fermentasi kadar protein dapat meningkat karena peningkatan kadar protein ini disumbangkan oleh biomasa dari mikrobanya sendiri. Gitu ya, misalnya mikrobanya adalah kapang, kamir, ya, atau bakteri. Nah, proteinnya itu disumbangkan dari biomasanya mikroba yang memfermentasi. Kemudian ada produksi etanol juga, kemudian ada pati ya, pati-pati alaminya. Kemudian juga bisa digunakan untuk pakan ternak seperti daun-daunnya atau batang-batangnya itu dapat digunakan untuk pakan ternak. Kemudian ada proses sekunder.
proses sekunder atau proses lanjutan, misalnya digunakan untuk bakery, kemudian untuk proses food, atau bisa juga pati alami tadi ya dimodifikasi, kemudian distilasi, kemudian dapat digunakan untuk industri tekstil, industri farmasi, dapat diolah dalam bentuk dextrin ya, dan sebagainya. Nah, untuk pasarnya sendiri nanti terbagi menjadi untuk food and beverage, untuk industri, dan untuk pakan ternak. Ya. Contoh untuk food and beverage, misalnya untuk roti, es krim, sup, saus, baby food, ya, makanan bayi, minuman. Industri, contohnya untuk garment, furniture, etanol. Kemudian untuk pakan ternak, ya untuk pakan ternak ataupun juga untuk makanan hewan piaraan, ya. Nah, ini tadi produk-produk pengolahan umbi-umbian seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Tadi hasil dari proses primer, ini ada ini seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian untuk produk-produk hasil pengolahan sekunder, contohnya ini. Ya. Nah, ini ada pilihan-pilihan proses pengolahan umbi-umbian. Jadi mulai dari desortasi, grading, pembersihan, kemudian pengupasan. Pengupasan dapat dilakukan secara manual ataupun dengan bantuan mesin, ya. Kemudian dapat dilakukan pula sulfitasi, ya, sulfating, dengan menggunakan sulfur dioksida untuk mencegah pencoklatan enzimatis. Kemudian pengecilan ukuran seperti slicing, chipping, grating, ataupun milling, ya. Slicing itu diiris, chipping pembentukan chips, mirip sama slicing ya. Grating itu pemarutan, milling itu penggilingan ya atau pemukulan. Kemudian blanching, ya, blansir. Blansir ini fungsinya adalah untuk menghancur apa? Blansir? Tadi ada yang mau jawab? Lunakan, Bu. Ya, pelunakan, kemudian blansir ini juga bisa untuk menghancurkan enzim, ya, dan mencegah nantinya dapat membantu untuk mencegah pencoklatan, ya, dan juga dapat mengurangi jumlah mikroba awal. Kemudian ada pengeringan, pemisahan pati, fermentasi, perebusan, penggorengan, ekstruksi, dan baking. Nah, ini maksudnya di sini pilihan proses tidak semuanya harus dilakukan ya, tergantung dengan produk apa yang akan dihasilkan. Beberapa tahap proses ini dapat dilakukan, jadi tidak harus semuanya, tergantung dengan produk yang akan dihasilkan. Nah, produk yang pertama dari umbi-umbian adalah fried products atau produk-produk hasil penggorengan. Ya, contohnya keripik gitu ya. Jadi umbi-umbian ini dapat digoreng dan dimakan sebagai makanan ringan. Contohnya tadi keripik. Produk yang dikemas dengan baik dapat memiliki umur simpan beberapa minggu atau bulan. Jadi setelah diiris misalnya kemudian digoreng, itu harus dikemas dengan baik dan tertutup rapat ya. Untuk produk yang dikemas dengan baik dapat memiliki umur simpan beberapa minggu atau beberapa bulan. Nah, untuk fried products ini penyebab kerusakan utamanya adalah ketengikan. Ya, ketengikan akibat oksidasi dari lemak ya, dari minyak yang digunakan untuk penggorengan yang masih tersisa pada produk ya. Jadi makanya tadi untuk pengemasannya itu harus rapat, jadi tidak terpapar oleh udara. Jadi untuk mencegah oksidasi dari lemak, ya oksidasi dari minyak yang sisa penggorengan yang masih terdapat pada produk. Dan suhu selama penggorengan itu harus dikontrol. Maksudnya dikontrol ini adalah suhu minyak selama penggorengan itu tidak boleh dibiarkan lebih tinggi daripada titik asap minyak.
Ya, nanti kalau suhunya ini lebih tinggi daripada titik asap minyak, nanti akan lebih banyak minyak yang terserap pada produk. Ya, nanti jadi ketika sudah jadi produknya itu masih mengandung banyak minyak dari ketika penggorengan sehingga nanti akan lebih mudah untuk menjadi tengik, ya. Nah, ini adalah proses produksi five products, ya, atau produk-produk hasil penggorengan dari umbi-umbian. Yang pertama adalah inspeksi atau pengecekan, ya. Jadi dilihat apakah ada kapangnya yang sudah tumbuh, ya, dari umbinya tadi. Kemudian ada pembersihan, ya, pencucian, pembersihan. Kemudian ada sortasi dan grading, ya. Kemudian di pengupasan, ya, pengupasan ini bisa menggunakan manual, dikupas manual ataupun menggunakan mesin. Kemudian pengirisan atau slicing, sama slicing juga bisa manual dengan pisau ataupun menggunakan mesin slicer. Ya. Nah, biasanya untuk pengirisan ini ketebalan irisannya itu sekitar 1-2 mm. Kemudian pencucian kembali, ya. Nah, dalam pencucian ini dapat ditambahkan asam sitrat atau sari dari lemon, ya, ataupun sodium metabisulfit dengan konsentrasinya 10 gram per liter. Ya, ini digunakan untuk apa? Ini untuk mencegah pencoklatan enzimatis. Kemudian penirisan, ya, penirisan dari air supaya nanti ketika di penggorengan itu tidak meletup-letup minyaknya gitu ya. Kemudian penggorengan pada suhu 180 sampai 200 derajat Celcius selama 5 sampai 10 menit. Ya, kemudian penirisan dari minyak, ya, penirisan dari minyak dan pendinginan, kemudian pengemasan, kemudian dapat disimpan. Nah, kemudian produk berikutnya adalah dried chips. Ya, dried chips ini beda dari keripik ya, maksudnya di sini dried chips itu bukan keripik, tapi dried chips ini adalah umbi-umbian tadi diiris, kemudian langsung dikeringkan. Dikeringkannya ini bisa dilakukan dengan cara pengeringan dengan sinar matahari, ya, dijemur, ataupun pengeringan dengan oven. Ya. Jadi maksud dried chips di sini adalah bukan keripik, ya. Nah, pengeringan ini menghilangkan sebagian besar air yang dibutuhkan oleh enzim dan mikroorganisme pembusuk. Sebelumnya dapat dilakukan blanching, ya, blancir, untuk menghancurkan enzim ataupun dan juga untuk mengurangi jumlah mikroorganisme awal. Kenapa? Karena suhu pengeringan itu tidak cukup tinggi untuk mematikan atau menghancurkan enzim ataupun untuk mengurangi jumlah mikroorganisme. Tidak cukup tinggi untuk mengurangi jumlah mikroorganisme awal. Jadi mungkin dapat dilakukan blanching sebelumnya. Ya, tadi umbi diiris, dapat direbus atau tidak, kemudian dikeringkan, ya. Dapat digunakan pula ini sulfur dioksida, ya, dalam bentuk larutan natrium sulfit, natrium metabisulfit ataupun kalium metabisulfit, ya, untuk mencegah pencoklatan enzimatis. Ya, ini adalah prosesnya, ya. Jadi seperti biasa dilakukan pengecekan dulu, kemudian pencucian, sortasi dan grading, pengupasan, kemudian pengirisan, kemudian dapat dilakukan blancir terlebih dahulu, ya. Kemudian dapat dicelupkan ke dalam asam, ya, asamnya itu bisa berupa 2% asam sitrat ataupun sari dari lemon ataupun jeruk nipis, ya, selama 5-10 menit untuk mencegah pencoklatan enzimatis. Kemudian dapat juga ditreatment dengan sulfur dioxide, ya, tadi. Kemudian dilakukan pengeringan,
Ya, pengeringan ini nanti targetnya adalah sampai kadar airnya 10-12%. Pengeringan ini bisa menggunakan tadi pengeringan di bawah sinar matahari maupun dengan oven. Kemudian pengemasan, pelabelan, dan penyimpanan. Nah, kemudian produk berikutnya adalah tepung. Ya. Tepung ini dihasilkan dari mana? Jadi tepung ini dihasilkan dari penggilingan dried chips tadi, ya. Tadi kan dried chips itu hasil dari pengirisan umbi kemudian dikeringkan, ya, baik dengan pengeringan sinar matahari maupun oven. Nah, tepung adalah hasil dari penggilingan dried chips tadi, ya. Nah, kemudian ada produk-produk fermentasi. Ya, fermentasi contoh umbi yang difermentasi adalah cassava atau singkong. Nah, untuk fermentasinya sendiri itu ada beberapa cara. Ada yang dry fermentation, fermentasi kering, ada wet fermentation atau fermentasi basah. Kemudian ada jenis lain juga ada gari. Ya. Gari ini sebenarnya lebih dikenal di negara-negara di Afrika. Nah, yang pertama adalah fermentasi singkong dengan fermentasi kering. Ya, jadi pada fermentasi kering itu mikroba alami seperti kapang itu sengaja ditumbuhkan, ya, sengaja ditumbuhkan pada singkong yang sudah dikupas, ya, kulitnya. Untuk apa? Untuk membantu pelunakan dari singkong dan juga untuk membantu penghilangan dari sianida yang ada di singkong. Ya, jadi ini prosesnya, singkong dicek dulu, ya, kualitasnya seperti apa, ya, apakah masih bagus atau sudah tidak bagus, kemudian dilakukan pencucian, pembersihan dan pencucian, kemudian sortasi dan grading, kemudian pengupasan, ya, kulitnya dikupas, bisa menggunakan pisau ataupun menggunakan mesin, kemudian ditumpuk, ya, ditumpuk beberapa tumpukan, kemudian ditutupi. Ditutupinya ini bisa menggunakan daun pisang, ya, ataupun menggunakan rumput, gitu ya. Kemudian dibiarkan selama 4 hari. Selama 4 hari dibiarkan, ini fungsinya untuk memberi kesempatan kepada mikroba alami seperti kapang untuk tumbuh, ya. Nah, ini mikroba ini akan membantu untuk menghilangkan dari sianida, ya, senyawa sianida. Jadi nanti mikroba ini akan membantu pelepasan dari sianida. Jadi sianida tadi kan seperti yang saya sudah sampaikan, sianida ini kan terikat pada suatu jenis glukosa, ya. Jadi sianida ini terikat pada suatu jenis glukosa pada singkong yang disebut dengan linamarin. Nah, mikroba ini akan membantu untuk memutus ikatan sianida tadi dari senyawa glukosanya, ya. Kemudian di scrape, jadi setelah 4 hari kapang yang tumbuh ini dikikis, gitu ya, dari permukaan singkong, kemudian ditumbuk, ya, ditumbuk, singkongnya ditumbuk, kemudian dilakukan pengeringan, ya, kemudian digiling kembali menjadi tepung, ya. Jadi yang tadi sudah kering digiling kembali menjadi tepung, kemudian dikemas, diberi label dan dilakukan penyimpanan. Ya, ini untuk yang fermentasi singkong dengan fermentasi kering. Kemudian fermentasi basah. Nah, untuk fermentasi basah ini juga dilakukan diberi kesempatan kepada mikroba alami untuk tumbuh, tetapi dengan cara
direndam di dalam suatu cairan di dalam air, ya, direndam di dalam air. Nah, untuk ini biasanya yang tumbuh adalah jenis-jenis bakteri asam laktat, ya. Jadi yang memang sudah ada di singkongnya, ini kan biasanya adalah kalau bakteri itu bakteri asam laktat dan ini dibiarkan diberi kesempatan untuk tumbuh. Tujuannya sama, tujuannya juga untuk membantu menghilangkan sianida dari singkong. Ya, untuk prosesnya seperti ini. Jadi singkong dilakukan pengecekan, kualitasnya baik seperti apa, kemudian pencucian dan pembersihan, kemudian sortasi dan grading, kemudian pengupasan, ya, dikupas kulitnya, kemudian direndam di dalam air bersih kurang lebih selama 3 hari untuk memberi kesempatan mikroba-mikroba alami yang sudah ada di singkong untuk tumbuh. Ya, biasanya lebih ke bakteri asam laktat, ya. Yang ini nanti bakteri asam laktat tadi akan membantu untuk memutus ikatan antara sianida dengan glukosa tadi yang ada pada linamarin. Kemudian ditunggu, kemudian dipres, ya, dikeluarkan airnya, ya. Nah, nanti sianida yang sudah terputus tadi itu akan larut dengan air, ya. Selain dengan larut dalam air, kalaupun masih ada di bahan, itu nanti kan dilakukan pengeringan. Jadi nanti dia akan teruapkan, gitu ya. Akan menjadi gas, gitu ya, terlepas dari bahan. Kemudian dikeringkan, setelah dikeringkan, digiling menjadi bentuk tepung, kemudian dikemas, diberi label, dan dilakukan penyimpanan. Yaitu untuk yang fermentasi singkong dengan fermentasi basah. Nah, kemudian gari. Ya, tadi gari ini lebih dikenal di negara-negara di Afrika. Gari ini adalah produk fermentasi juga, tetapi nanti bedanya adalah setelah fermentasi itu dilakukan penyangraian. Ya, dilakukan penyangraian. Fungsinya untuk penyangraian ini juga untuk supaya sianida tadi itu terlepas dari bahan, gitu ya. Ini untuk prosesnya, jadi singkong dilakukan pengecekan, kemudian pencucian, kemudian sortasi dan grading, pengupasan, kemudian di sini ada pemarutan, ya. Grade itu pemarutan, bisa dengan manual ataupun dengan mesin, kemudian dipres, ya. Kemudian difermentasi, ya. Fermentasi selama 4-5 hari. Nanti yang lebih banyak tumbuh itu juga bakteri asam laktat. Ya, kemudian di sieve itu diayak, ya, seperti diayak gitu. Kemudian di roast, ya, disangrai pada suhu 80-120 derajat Celcius selama 2-5 menit, ya, pada suatu pan. Untuk nanti menghasilkan kadar airnya itu 8-12%, ya, untuk menghilangkan tadi sianida yang sudah terlepas dari glukosa. Kemudian didinginkan, kemudian diayak kembali, kemudian dikemas, diberikan label, kemudian disimpan. Ya, jadi untuk yang gari, ini pengeringannya itu dengan cara penyangraian. Kalau tadi kan pengeringannya itu bisa dengan sinar matahari ataupun dengan oven, ya, yang wet fermentation maupun yang dry fermentation. Tetapi kalau yang gari, ini pengeringannya dengan penyangraian. Ya, jadi untuk menghilangkan sianida yang sudah terlepas dari glukosa tadi, itu dengan cara penyangraian. Nah, kemudian ada tepung mokaf, ya.
Nah, tepung mokaf ini adalah tepung yang dihasilkan dari singkong ya, yang sudah dilakukan modifikasi. Modifikasinya berupa apa? Bisa apa saja. Biasanya adalah modifikasinya itu adalah fermentasi. Ya, selain fermentasi juga sebenarnya ada yang lain, misalnya menggunakan asam gitu ya, menggunakan enzim. Nah, kalau untuk yang ini, jenis produk ini, tepung mokaf kayak beta karoten, ini adalah tepung mokaf yang dihasilkan dari proses fermentasi, ya. Dan kayak beta karotennya ini karena dilakukan perendaman dengan natrium metabisulfit setelah fermentasi, yang fungsinya adalah untuk mencegah kehilangan beta karoten, ya. Ini terutama untuk singkong-singkong yang memang bahannya sendiri ya, komoditasnya sendiri, varietasnya sendiri adalah varietas singkong yang memiliki beta karoten yang tinggi. Jadi di sini upayanya adalah untuk mencegah kehilangan beta karoten dari bahan singkong tadi ketika pemrosesan, ya. Nah, untuk varietas-varietas singkong yang kaya beta karoten adalah singkong-singkong yang biasanya warnanya itu lebih kekuningan. Jadi dibandingkan yang biasanya putih, itu ada jenis-jenis singkong yang warnanya itu lebih kekuningan. Nah, ini adalah jenis-jenis singkong yang memiliki kandungan beta karoten yang cukup tinggi. Ya, jadi di sini upayanya adalah supaya beta karoten ini tidak banyak yang hilang ketika pemrosesan. Nah, cara membuatnya adalah hampir sama dengan pembuatan tepung mokaf biasa, tetapi dengan penambahan proses perendaman dalam larutan natrium metabisulfit setelah fermentasi. Ya, kalau untuk tepung mokaf biasa, yang ubi kayunya juga bukan yang kayak beta karoten, itu mungkin tidak perlu dilakukan perendaman dengan natrium metabisulfit ini. Kalaupun dipakai, itu gunanya adalah untuk mencegah pencoklatan enzimatis, ya, bukan untuk mencegah kehilangan beta karoten. Nah, tepung mokaf kayak beta karoten ini memiliki karakteristik yang lebih baik dibandingkan tepung singkong biasa, ya. Jadi tepung yang sudah dimodifikasi, ya, tepung singkong yang sudah dimodifikasi. Kenapa dimodifikasi? Itu tujuannya adalah untuk memperoleh karakteristik fungsional yang lebih baik dibandingkan dengan tepung singkong yang tidak dimodifikasi, gitu ya. Nah, contohnya adalah karakteristik yang lebih baik ini adalah teksturnya lebih lembut pada pembuatan kue basah. Kemudian tidak banyak menyerap minyak pada produk gorengan. Aroma khas ubi kayonya sudah tidak ada. Kemudian juga daya mengembangnya itu lebih baik dibandingkan dengan tepung singkong yang tidak dilakukan modifikasi. Ya. Nah, tepung mokaf kayak beta karoten ini memiliki warna yang agak kekuningan tadi, ya, yang mengindikasikan kandungan beta karoten. Nah, untuk prosesnya seperti ini, jadi dari bahannya sendiri memang sudah kaya akan beta karoten, ya, ubi kayu yang berumbi kuning, kemudian dilakukan pengupasan, pencucian, kemudian penyawutan. Penyawutan itu jadi disaut itu seperti diiris-iris gitu ya, tetapi tidak tidak terlalu merata bentuk irisannya, gitu ya, agak beragam. Kemudian fermentasi, kemudian perendaman dalam larutan natrium metabisulfit, kemudian penirisan, pengeringan, penepungan, pengayakan, dan setelah itu pengemasan. Nanti bentuk produknya seperti ini. Ini adalah produk dari LIPI, ya. Produk dari LIPI. Nah, ini adalah hasil penelitiannya, ya. Jadi klaim bahwa ini kayak beta karoten itu sudah dilakukan penelitian. Jadi di sini dalam penelitian ini dilakukan beberapa perlakuan. Jadi ada singkong, ya, chips-chips singkong yang hasil sautan tadi, ada yang direndam di dalam air itu sebagai kontrol, ada yang direndam dalam asam askorbat, ya, ini yang diberi kode A2. Kemudian ada yang direndam
dengan natrium bisulfit 0,3%, ada yang direndam dalam gam arab dan maltodextrin. Ya. Kemudian suhu pengeringannya juga ada beberapa perlakuan, ada 2 perlakuan di sini. Ada yang suhu 50 derajat Celcius dan ada yang suhu 40 derajat Celcius. Dan ini adalah kode-kode sampelnya, gitu ya. Nah, dari hasil proses tadi itu dapat dilihat bahwa kandungan beta-karoten hasil dari tepungnya itu yang paling tinggi ya, jadi yang masih dapat mempertahankan kandungan beta-karoten awal itu adalah perlakuan yang A3B1 dan A3B2. Ya, A3B1 dan A3B2 itu yang mana? Yang mana? Halo? Yang natrium bisulfat, bisulfit. Ya, A3B1 dan A3B2 ini adalah yang direndam dengan natrium bisulfit 0,3%. Kalau yang B1 itu yang dilakukan pengeringannya suhu 50 derajat Celcius. Kalau yang B2 itu adalah yang dilakukan pengeringannya di suhu 40 derajat Celcius. Berarti ini menggunakan oven ya pengeringannya. Dibandingkan dengan yang direndam dengan yang larutan-larutan lain. Ya, dibandingkan dengan kontrol A1 ya, ini kan lebih rendah ya dibandingkan dengan yang direndam dengan natrium bisulfit ya, ataupun yang direndam dengan asam askorbat gitu ya. Nah, begitu juga dengan kandungan proteinnya ya. Kandungan proteinnya di sini untuk yang diproses dengan ini ya, 3B2 yang diproses dengan perendaman dengan natrium bisulfit 0,3%, kemudian dikeringkannya pada suhu 40 derajat Celcius, ya, itu juga memiliki kandungan protein yang lebih tinggi, ya, yang walaupun di sini tidak terlalu berbeda ya kandungan proteinnya, tetapi di sini lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain, ya. Jadi dapat mempertahankan kandungan protein ketika pemrosesan, walaupun tidak terlalu jauh ya bedanya, beda dengan yang mempertahankan kandungan beta karoten. Nah, ini adalah proses pengolahannya. Ya, proses pengolahan tepung moka kayak beta karoten. Nah, ini kebetulan waktu pas saya S2, saya internship-nya di sini ya, praktek lapangnya di sini di LIPI. Nah, ini ada yang pertama pengupasan. Untuk pengupasan, itu ubi kayu yang dipilih adalah ubi kayu yang berumbi kuning, yang telah berumur 8-12 bulan. Untuk pembuatan tepung moka biasa dapat digunakan semua jenis ubi kayu, baik yang umbinya berwarna kuning ataupun putih. Ya. Nah, direkomendasikan menggunakan ubi kayu varietas Adira 1. Ya, ini adalah ubi kayu yang varietas ubi kayu yang sudah terbukti memiliki kandungan beta karoten yang tinggi. Kemudian dikupas ya untuk menghilangkan kulit luar dan kulit dalam. Pengupasan ini dapat dilakukan menggunakan pisau ataupun dengan mesin pengupas. Nah, lendirnya ini dapat dikurangi dengan cara dikerik. Kemudian dilakukan pencucian. Ya, pencucian bisa menggunakan bak pencuci ataupun dengan selang air. Ya, ini untuk bak pencuciannya seperti ini. Nah, jika masih menunggu untuk diproses, ubi kayu yang telah dikupas sebaiknya direndam sementara dalam air agar tidak berwarna kecoklatan. Kemudian proses berikutnya adalah penyawutan. Ya, penyawutan ini adalah
mesin sawutnya ya seperti ini. Jadi nanti ubi kayunya dimasukkan dari atas sini, nanti hasilnya adalah berbentuk chips tadi atau hasil sawut tadi. Ketebalannya sekitar 2 mm. Kemudian fermentasi ya. Fermentasi dengan starter mikroba. Nah, starter yang digunakan ini ada yang sudah starter yang sudah dijual di pasaran gitu ya. Ini adalah starter Bimo CF. Dan yang digunakan ini adalah untuk 1 ton ubi kayu diperlukan 1 kg starter Bimo CF yang dilarutkan dalam 1000 liter air. Ya. Seluruh sawut ya, hasil tadi pengirisan singkong tadi harus terendam dalam air yang mengandung dengan starter dan diaduk rata. Perendaman dilakukan di bak atau tabung fermentasi seperti ini ya, selama 12 sampai 24 jam. Kemudian dilakukan perendaman dalam natrium metabisulfit. Perendaman dapat dilakukan di bak atau tabung fermentasi selama 30 menit ya. Perendaman dengan natrium bisulfit dengan konsentrasi 0,15% sampai dengan 0,3%. Ya, proses ini dihilangkan untuk pembuatan tepung mokaf biasa. Ya, hasilnya seperti ini ya, hasil perendaman tadi. Kemudian penirisan. Penirisan dari air ya, air dari sisa perendaman itu dengan mesin seperti ini ya, spinner. Kemudian pengeringan. Ya, pengeringan bisa dengan oven pengering seperti ini ataupun dengan dijemur di bawah sinar matahari. Ya. Hingga nanti kadar airnya adalah maksimal 12%. Ya. Kemudian lakukan penepungan ya dengan mesin penepung ini untuk nanti dihasilkanlah tepung mokaf kayak beta karoten tadi. Kemudian dilakukan pengayakan ya. Pengayakan di mesin pengayak, kemudian dikemas. Nah, itu tadi untuk yang produk tepung mokaf kayak beta karoten. Kemudian ada pati. Ya, apa bedanya pati dengan misalnya pati singkong ya, dengan tepung singkong? Apa bedanya? Beda pati singkong misalnya dengan tepung singkong. Pati singkong apa sih disebutnya? Biasa kita kenal apa? Tapioka, Bu. Ya, tapioka ya. Apa bedanya tapioka dengan tepung singkong? Kalau tapioka dibuatnya dari sari pati singkongnya, Bu. Kalau tepung singkong? Dari hasil dari yang tadi dry chips itu, Bu. Ya, jadi kalau pati itu hanya diambil patinya saja, ya. Jadi dilakukan pemisahan pati dari keseluruhan bahan ubi tadi, baru dijadikan tepung, gitu ya. Kalau tepung singkong itu dari yang tadi dry chips tadi, jadi keseluruhannya si umbi, ya, dilakukan pengirisan, kemudian dikeringkan, lalu jadikan tepung, ya. Itu adalah tepung singkong. Jadi beda pati singkong dengan tepung singkong. Nah, tidak hanya singkong saja yang mengandung pati ya, banyak umbi-umbi lain juga yang mengandung pati yang tinggi seperti ubi jalar juga talas. Nah, pati ini sebenarnya adalah polimer deglukosa yang terdiri dari amilosa dan amilopektin ya. Ini adalah struktur amilosa ya, rantai lurus ya. Kalau amilopektin itu adalah ada yang rantai bercabangnya, ya. Nah, ini adalah proses pengolahan pati. Ya, jadi pembersihan, pengecilan ukuran, ya bisa dengan pemarutan,
Kemudian ekstraksi pakti itu dengan cara penambahan air, ya, ditambahkan dengan air, misalnya 1 ton ubi dengan 14.000 sampai 18.000 liter air, kemudian diaduk suspensinya, kemudian disaring, kemudian dilakukan pengendapan berulang, ya. Kemudian dibuang filtratnya, jadi yang dibuang itu yang bagian atasnya, bukan bagian endapannya ya. Yang diambil adalah endapannya, yaitu yang patinya. Kemudian dicuci, bisa dicuci, kemudian dilakukan pengeringan pati. Kemudian setelah pengeringan, dilakukan penggilingan dan pengayakan. Ya, ini dalam bentuk diagram alir ya. Ya, jadi ubi kayunya dibersihkan, dikupas, kemudian digiling, dicampur dengan air, ya, dicampur dengan air, kemudian diperas. Nah, ampasnya itu adalah onggok ya. Ampas dari pemerasannya itu adalah onggok. Kemudian nanti filtratnya tadi akan dilakukan pengendapan, ya. Dilakukan pengendapan, nanti yang diambil adalah endapannya. Endapannya kemudian dikeringkan, digiling, kemudian dikemas, itu jadilah tapioka. Ya, kalau bahannya adalah ubi kayu ya. Hasilnya patinya adalah kita kenal dengan tapioka. Nah, untuk hasil samping pengolahan pati, tadi kan dari hasil sampingnya itu dari proses di sini ya, dari yang sudah dicampur dengan air, kemudian diperas. Nah, ampasnya ini tadi adalah onggok, ini adalah hasil sampingnya. Ya, onggok ini dapat digunakan untuk pakan ternak. Cara pengolahannya adalah pengepresan, kemudian pembentukan bingkahan-bingkahan onggok, kemudian dikeringkan, kemudian dilakukan penepungan. Nah, hasil penepungan dari onggok itu disebut dengan tepung Asia. Ya, atau tepung ampas umbi ini adalah tepung Asia. Nah, itu tadi kan pati ya. Nah, pati ini juga dapat dimodifikasi. Jadi tidak hanya tepung. Tadi kan mocaf itu kan modified cassava flour ya. Jadi tepung singkong yang dimodifikasi. Tidak hanya tepung singkong saja, tetapi pati juga bisa dimodifikasi. Ya, modifikasinya ini tujuannya sama. Jadi untuk meningkatkan karakteristik atau sifat fungsional dari pati alami. Ya, misalnya untuk meningkatkan kemampuan pati tersebut mengembang, memiliki tekstur yang lebih baik dan sebagainya, meningkatkan pencernaan dari patinya itu juga bisa. Ya, nah modifikasi patinya ini ada beberapa cara. Tadi salah satunya bisa dengan fermentasi kan ya. Bisa juga dengan fisik, misalnya dengan suhu, tekanan, gesekan ataupun kadar air. Atau dengan kimia, misalnya dengan oksidasi, alkilasi, esterifikasi grup hidroksil glukosa, atau dengan enzimatis, ya, menggunakan enzim alfa amilase, atau dengan cara genetiknya sendiri dari tanamannya sendiri sudah direkayasa genetik gitu ya. Atau misalnya dengan fermentasi juga bisa. Nah, kemudian ke produk berikutnya lagi, tadi keripik ya. Keripik ini tadi salah satu contoh dari fried product dari umbi. Nah, keripik sendiri ada keripik umbi, ya biasa, ada keripik simulasi. Nah, ini kan sudah pernah, kalian sudah praktikum belum ya? Praktikum minggu ini? Belum, Ibu. Belum ya? Nah, ya jadi nanti di praktikum juga akan dicontohkan ya proses untuk keripik umbi dan keripik simulasi. Jadi kalau keripik umbi itu adalah keripik yang langsung dibuat dari umbi tanpa tahap penghancuran ataupun tahap penepungan. Ya, jadi langsung diiris-iris kemudian digoreng gitu ya. Sehingga nanti bentuknya mungkin kadang-kadang tidak seragam ya karena kan mengikuti bentuk dari si umbinya sendiri. Jadi mungkin ada yang irisannya lebar, ada yang irisannya sempit gitu ya. Tergantung dari penampang dari umbi.
Sedangkan untuk keripik simulasi itu dibuat melalui pengadonan dan pencetakan sehingga bentuknya dapat seragam ya. Karena tadi dicetak gitu ya. Jadi bentuk keripiknya itu bisa diusahakan seragam. Dan pada keripik simulasi ini diberikan bahan-bahan lain seperti air, bumbu-bumbu ataupun tepung. Ya, ini adalah contoh gambarnya. Kalau keripik ya langsung dari irisan ubi tersebut kemudian digoreng. Kalau keripik simulasi diadon ya, dihancurkan bisa dalam bentuk tepungnya atau dari hasil penghancuran umbi kemudian dicampur dengan bahan-bahan lain ya, air, bumbu-bumbu, tepung, kemudian dicetak ya, dicetak baru digoreng. Nah, ini untuk prosesnya ya, untuk keripik umbi, itu pertama pembersihan, pencucian, dan pengupasan, kemudian pengirisan, perendaman dalam misalnya larutan sulfit, garam, ataupun soda kue, kemudian penirisan, penggorengan cepat dengan suhu tinggi, kemudian penirisan minyak, dan pemberian bumbu. Sedangkan untuk keripik simulasi, itu pembersihan, pengupasan atau pencucian, kemudian bisa dibuat tepungnya dulu, tepung umbi dulu, ataupun dihancurkan terlebih dahulu umbinya, kemudian dibuat adonan, dicetak berbentuk lembaran, ya, dipotong-potong, kemudian bisa dikeringkan dulu, ya, dikeringkan di oven ataupun dengan penjemuran di bawah sinar matahari sampai kadar airnya kurang lebih 10%. Kemudian dilakukan penggorengan dengan cara deep fat frying dengan suhu 160 sampai 210 derajat Celcius selama 10 sampai 60 detik. Itu untuk yang keripik umbi dan keripik simulasi. Kemudian produk yang lain adalah contohnya tape singkong. Ya, ini juga hasil dari fermentasi ya. Jadi untuk tape singkong ini adalah produk hasil fermentasi menggunakan ragi tape. Dan untuk pembuatan tape singkong ini perlu tahap pengukusan ya supaya umbinya lunak dan patinya tergelatinisasi sehingga mikrobanya itu dapat tumbuh dengan baik. Dari proses fermentasi tape ini teksturnya nanti akan menjadi lunak, keluar cairan, aroma dan cita rasa khas tape. Ya. Kemudian kadar proteinnya juga menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan singkong ya. Jadi kadar protein tape itu lebih tinggi daripada singkong segarnya gitu ya. Karena apa? Karena protein sel tunggal dari kamir ataupun kapangnya sendiri, dari mikrobanya sendiri. Nah, untuk mikroba yang tumbuh itu ada kapang dan kamir yang fungsinya punya fungsi masing-masing. Untuk kapang sendiri, fungsinya adalah untuk mendegradasi komponen karbohidrat menjadi gula. Ya, contohnya kapang yang dapat tumbuh itu ada Amylomyces, Mucor, Chlamydomucor, Rhizopus, Fusarium, dan Aspergillus. Sedangkan untuk kamir itu fungsinya adalah untuk memanfaatkan gula ya dan menghasilkan alkohol dan asam ya. Jadi kamir ini nanti akan memproses hasil dari metabolisme kapang ya. Kapang kan tadi sudah menghasilkan gula. Nah, kamir ini akan memanfaatkan gula tadi untuk menghasilkan alkohol dan asam untuk menghasilkan cita rasa khas tape gitu ya. Nah, untuk kamirnya sendiri contohnya adalah Candida, Saccharomyces, Endomycosis, dan Hansenula. Ya. Nah, ini untuk proses produksi tape singkong. Jadi pembersihan, kemudian pengukusan, pendinginan, penambahan ragi sekitar 0,5%, kemudian fermentasi pada suhu ruang selama 2-3 hari. Ya. Itu untuk produk tape singkong. Ya, jadi itu untuk materi kuliah hari ini. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak?
Ini tidak ada pertanyaan, apakah memang tidak ada pertanyaan atau bingung atau sudah jelas? Kalau saya pribadi belum ada pertanyaan sampai sejauh ini. Oke, Rafdi belum ada pertanyaan ya. Yang lain? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke, belum ada pertanyaan ya. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, saya rasa untuk kuliahnya sudah cukup ya, sudah saya sampaikan untuk teknologi pengolahan umbi-umbian. Semoga nanti di praktikum dapat lebih terbayangkan lagi untuk bagaimana sih pengolahannya. Nanti kita praktikum jam 9 ya. Iya, Bu. Oke, ya nanti kita lanjutkan di praktikum ya. Saya tutup untuk kuliah hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Itu kan